Nomor dua, akan menjadi fitnah. Mumpas tebak selake rame-rame dikubur oleh tetangga, kok ada perempuan berpakaian hitam sesenggukan yang menangis, sekali-kali menunduk mendongak, menunduk mendongak. Petakziahnya ndak mungkin mikir mayat yang dikubur, mesti tanya sekancaan, siapa kalau picileng ruang aja binin ndak apa mong jua kayak bageng koyo gelem kayak. Yang begitu itu loh yang bisa berbahaya. Maka Pak Bangser bah norok pakaian bangser misalnya entar ke kuburan pas sebinen norok iya ke kuburan jangan Pak Bangser kira-kira iya kan enggak masuk kok. Ya Bu, ya Bu. Keluarganya ikut, saudara kandungnya ikut mengantarkan, adiknya ikut, pamannya ikut, keponakannya ikut, bahkan besan juga ikut, cucu-cucunya ikut mengantarkan ke pekuburan. Apalagi yang ikut maluhu, hartanya. Sepeda motor bikin bonceng Pak Mudin, mobilnya minta barokah kiai, dijemput juga kiainya. Iya, sampai geledekan iki begia ke bayi ting-ting areh. Toples saya dibawa untuk bikin kembang dan air. Sampirnya yang binek dibawa juga gaya lurup-lurupan. Pajungnya juga demikian. Tikar baru juga dibawa. Yang nomor tiga, amaluhu, amalnya. Amalnya juga dibawa oleh mayat. Tapi sayang Nabi menyebutkan fayarji'u isnani, keluarga, handai tolan dan harta bendanya semuanya balik ke rumah. Beli setajana keluarga abeli peleman mau dengan tok tedung letak mikir padahal beri tepan mati aring cerengan pan keneng tedung ada cereng sekali. Ya Bu, ya Bu. Walaupun suami saling cinta, istri pun cinta. Ketika hidupnya suaminya bilang, adindaku sayang, di Kombangan dan di Nyuning Laut ini tidak ada orang kecuali kamu sayang. Ada orang bina kecuali kakek reken selain kata kafi. Si istri juga bilang, ya Mas, di Nyuning Laut ini masa ada orang laki-laki selain simpang kamu itu Mas? Lain lah, lain reken olar. Kalau mati, cintanya sekonyong koder, ya, tak temu sekone rindu. Ada yang rindu pakai bahasa Arab. Sauki alaiki ya habibi adallani wa in kunti bu'dan fil biladi kama indi. Dalam artinya dia, rinduku padamu membuat aku sesat dalam hidup di jalanku. Sekalipun kau jauh dari pandangan mataku, tapi kau tetap seakan bersimpuh di hadapanku. Tulis status WhatsApp. Ada yang pakai bahasa Indonesia. Aku rindu berat Mas, aku rindu berat Dek kepadamu. Tidak melihat kamu satu detik bagaikan 2 tahun lamanya. Ada yang pakai bahasa berensongai. I miss you for my husband and I miss you for my wife. Okay. Bade ngojak bahasa Madura asli. Kerong kok lek ke kakek lek kerong. Apa mak kerong kak? Saja ke kakek keluar tak le molek kok selalu ker dalam sarong lek. Mangkana gula ker. Ya Usman Yunus kan sampean tahu dari dulu kan memang begini. Oke. Kelem edingaki tak kelem lemoleh tak apa. Pulang semua saya tetap akan pidato sendirian. Keng mong letada ongku makin kok toron gia. Tak le megila. Taya Pak Banser.
kancaan Pak Banser. Sallallahu Muhammad. Jadi keluarga pulang, ini harta bendanya juga pulang. Yang tetap apanya? Wa yabqa amaluhu. Tetap bersamanya adalah amalnya sendiri. Ini istilah bahasa ibu-ibu yang tua dulu itu seperti itu ya. Itu akan bilang terbenam sudah di dalam tanah. Nah itu hanya menunggu nasib. Pai tanya akibik malaikat muntaan di amal bagus ngak-ngangaan. Marabuka. Hari bener malaikat kerjaan kabir. Mun malaikat seasli pada remenya. Aduh tuh kerjaan kabir. Itu mana pikir dalam bagi Usman Yunus dosa giyah. Mak dosa. Ya cok orang nang tenang bah ribut kabir. Ya. Kalau malaikat tanya, manusia ini mesti akan ada jawaban yang tepat dan jawaban tidak tepat. Yang jelas Allah itu begini, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Gusti Allah bekal netepaki kebiasaan orang sebedai dunya. Budian monetanya aki pakun eke ngaen contoh reng nyuning lauk misalnya sede kebiasaan norok torekot adikir malaikat atanya marabbuka illallah la illallah la illallah la illallah. Can malaikat aduh jamaah torekot ria beli malaikat. Malaikat itu bisanya Pak Banser cuma tanya itu tok. Karena yang tanya, jawab tak bisa. Jadi sampean mau tanya aki malaikat, marabbuka, siapa pangeran abaan? Nah sampean pabengal, atanya tibi, pangeran kakek siapa? Mon bengal. Itu nama kitabnya Sirrul Asral wa Sirrul Hawa, ya. Tadi bola reng nyuning lauk bengal tanya aki tokang son tanya aki bi malaikat marabbuka. Nah, jejak gajak ge. Siapa pangeran apaan? Pangeran kakek siapa? Tukang syuting tanya aki dia. Siapa Tuhanmu? Ya Tuhan kamu siapa? Bapak Romli Budian tanya aki. Siapa pangeran apaan? Ya pangeran saya siapa? Nah tak tulat malaikat nikah jawab Allah. Ya pada ge. Kan karena dia tak tahu sapot repot. Pertanyaannya malaikat itu kan cuma 5 sih Bu. Cuma siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa pedoman hidup yang menjadi imammu, siapa kiblatmu, dan siapa saudaramu. Cuma lemak Pak Banser. Apalagi nih kak? Marabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabannya Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Jawabannya Muhammad. Man imamuka wa ma imamuka, siapa panutanmu? Al-Quran Al-Azim. Wa ma kiblatuka, kiblatmu apa? Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Wa man ikhwanuka, saudaramu siapa? Setunya pokon Islam laki bine ni ketretan ten kula. Jawabannya cuma itu. Iulang nak malai beda oleh Allah, Nabi Muhammad, Quran, Ka'bah, ring Islam laki bine. Allah, Nabi Muhammad, Quran, Ka'bah, ring Islam laki bine. Jadi saya pesan kepada sampean Pak Romli dan seluruh yang hadir, mate rangkorang teloare apalagi. Lah iya Pak tukang syuting, apalkan itu. Pak Banser juga demikian. Mun Pak bede ngebele kakek mati korang telu areke. Lah apalagi?
Allah Nabi Muhammad Quran Ka'bah reng Islam lake bine. Allah Nabi Muhammad Quran Ka'bah reng Islam lake bine. Begitu mati ditanya malaikat, "Marabbuka?" Apal ge. "Wa man nabiyuka?" Billahi apal ge. "Wa ma imamuka?" Porque labre apal kok. Sampean ma apal-pal jeung kok lengoca apal. Semangkin gantian tanya kula. Pangeran sampean siapa? Allah. Ya dia pada nah, kan nyaman. Tapi apakah semudah itu? Sulitnya bukan main. Marabbuka, siapa pangeranmu? Kegelegaan. Malah yang tidak bisa jadi menjawab, saya tidak kenal pangeran saya hanya pangeran Diponegoro. Apa tak saja nih popowi malaikat. Makanya orang mati itu manfaatnya dari yang hidup dikafani, dimandikan, dikafani. Ini berarti manfaat semua. Setelah itu disolati, Jadi kalau sampean mampu sholat sendiri waktu mati, coba saja dicoba. Begitu orang mau sholat sampean bilang, "Tak langkong deretan kula sholat tibi." Berarti sholat itu isinya doa. Bahasa Quran, "Washolli alaihim." Sholli di situ bukan sholat tapi doa. Apakah doa disebut sholat? Oke. Kok tahu? As-sholat lugotanid doa. Itu bahasanya santri. Sholat itu kalau bahasa etimologinya adalah doa. Sedangkan terminologinya ma. Nah, yubtatah bit takbir wa yukhtam bis salam. Engke napunten. Yang namanya sholat untuk mayat itu doa. Ada gunanya apa enggak? Sampean jawab yang jujur walaupun tidak tahu kitabnya. Ada manfaatnya apa enggak? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha. Ada manfaatnya? Hidup atau mati tetap bergu. Alasan apa? Kalau orang berkata kholan tidak ada gunanya, berarti kurang teliti. Paham? Banyak. Ada yang pakai talqin, ada. Itu semua dalam hal mengajari atau mengingatkan. Maingat ada orang sese. Makanya kalau tadi saya baca Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yakumul hisab. Sepora aki abdina Guste, sepora aki reng tua abdina Guste, sepora aki seteja orang saandii. Sehingga ada ayat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna fil iman. Itu sudah jelas, tidak usah dijelaskan lagi. Ada lagi ayat itu bunyinya begini, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tidak ada Tuhan yang berhak dan wajib disembah kecuali Allah. Harus terus ingat kepada Allah. Minta kesejahteraan kepada Allah, minta hidup enak kepada Allah,
minta kemuliaan kepada Allah. Makanya kalau lagu-lagu qasidah, solawat itu jangan hanya lebur meloloh, artiin. Nggih Bu? Ya Bu? Allah itu sifatnya Rahman Roh. Allah sifatnya Rahman Roh. Ada ndak qasidah yang memakai sifatnya Allah Rahman Rahim? Ada. Contoh Rahman. Itu, ayo. Kan sampean sering gitu. Rahman ya Rahman Sa'idni Imla qalbi Wahdi hayati Rahman do Guste semaha belas Saidni pemoljaaki pesayaki pebagusaki ya Rahman do Guste selakar maha pengasih Israh sardri Quran jembaraki ate kula kelaban Al-Quran wamla qalbi Quran ate kula penoro akidah Al-Quran pemoljaaki kelaban Al-Quran wahdi hayati Quran tunjukkan jalanku melalui jalan Al-Quran supaya oleh ridhona Guste. Orang itu kalau sering bersolawat dan artinya itu direnungkan akan semakin khusyuk. Makanya di mana-mana saya mesti mesen baik kepada Asbabul Mustafa atau di solawat-solawat yang lain, cara baca solawat jangan hanya cenang saja, jangan hanya berkata ya hanana ya hanana tapi kosong. Jangan, renungkan betul. Contoh ada solawat lagi rindu Nabi. Ingat rambutan qalbun bil haqqi ta'allaq, loh luar biasa itu. Wa bi ghari khira'ata allak Guste sambungaki ate kula dek semaha hak peserah Allah subhanahu wa bi ghari khira' ta'allak sambungkan hati saya ke gua Khira. Di mana gua Khira? Di Jabal Nur. Mana Jabal Nur? Disebut dengan Jabal Rahmah atau Jabal Nur, itu Jabal Cahaya. Di mana? Itu keberek Kombangan. Terus sampai dak Tengket, terus Bojo, terus ke Borok, nyebrang Gresik, nyebrang India Selatan, terus nyebrang pedepak ke Dejana Mekah. Nyaman gua letaknya Jabal Nur. Tempatnya apa di situ? Al-Quran diturunkan oleh Al-Quran diturunkan oleh qalbun bil haqqi ta'allaq Guste minta sambung ateh dek semaha hak serah al-haq huwallah. Di mana itu keterangannya? Atau ilah sahibul hikam neka ada buaki wal haq huwallah, yang maha hak itu adalah baca sekarang pocikna orang sepolam be la ilaha illallah al malikul. Sudah cukup hak Muhammadur Rasulullah Sadiqul. Itu sekarang hilang cipocian kadada yai musola elang. Kenapa? Wong poci nata elang cek reng menjelang masuknya waktu saja reng maca Quran tade ewekelen HP kapi engki Ramadan. Ayo masjid-masjid kalau mau masuk waktu sholat mau seorang semacam bene. Tapi
kaset MP3. Nggih Bu? Nggih Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Atip semuanya senyetel tedung. Paham? Nah, makanya mumpung kita belum mati, ingat orang yang mati, kita kirimi doa, sebab kita mesti akan ditanya. Orang sete mesti tanya aki di mana, di kuburan dulu sebelum sampai ke penentuan surga atau neraka. Surga atau neraka. Orang hidup dengan bahasa sifat rahmannya Allah tidak dipilih. Kakek sholat apenje tetep di pangeran beri ngakan. Orang yang bekerja dengan baik diberi makan. Yang ngicutan juga diberi tokangkal ngakale orang beri saampo mebuduk pese ya beri saampo ngobuan tuyul ya beri sebinci bebi ngepet ya beri seta bojong sekali ya beri selama di dunia itu mesti diberi oleh Allah. Tidak salah kalau tahun 76 ke atas itu para patayat di Semarang melantunkan lagu yang beriman, yang durhaka, semua dicukupi kehidupannya. Orang Islam ada tak ada orang kafir abaduk tak abaduk orang selakon bener ada tak ada selakon mungkarot maksiat nakan tak nakan abaduk tak abaduk semuanya. Yang beriman, yang durhaka, semua dicukupi kehidupan. Tapi ada sayangnya, tapi di akhirat nanti tak semua kau sayangi. Yang beriman ke surga, reng nyunding laok nikah. Yang kafir ke neraka kembalinya. Ku aku saya neraka ni kebenaran ngojak seneka de ahlil jannah. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Jangan saya neraka. Minta tolong rakana kaki lembut tangkan caitunya kok minta aing secap-cap baina. Ayo cap beri aki secap-cap. Cai pon ring sebede swarga. Lo oleh bi Allah Ta'ala. Nyumbang kakin lo oleh. Oh sok sekone bayi lo oleh. Bilahi reke. Kan begitu biasanya. Bilahi king pola kaki ke bilahi ke mon budian ada bilahi ke. Wong dikubur saja ditanya. Makanya ayo yang biasa minta ampunan kepada Allah. Saya tadi kan bilang yusabbitullah bil qaulis sabit fil hayatid dunya. Pak lah ahli tarekat tanya aki malaikat kuburan. Marabuka. Allah la illallah la illallah la illallah. Maka malaikat mikir tarekat ring arah maju boleh baik ke pangeran. Jangan pangeran. Ya sudah didapat jalan kok lah. Ahli sholawatan dak ya. Baik sholawat al-Banjari sekati mangken al-Habsyi atau sholawat selamba nyamana ishari. Begitu ditanya malaikat, "Marabuka?" Sallallahu alaihi ishari ria. Sal Habsyian tanya akikiyah. Marabuka?
rahatil atiyaru tasdu bilayalil maulidi. Oh hapsian dek anak. Oke? Pakai tukang nyanyi dah jadi yang ada. Mbah ingat di Jakarta, bah tanya aki, rombong dah umai ramai tanya aki misalnya, merabuka, la ilaha illallah, rombongnya dari Budi Noro, tiada Tuhan selain Allah. Arya soneta Arya. Ya pada Ida Laila tanya aki malaikat misalnya. Ida Laila kan bagus laguna. Hari Jumat, hari mulia. Beda bu? Beda. Beda seseneka boleh. Bertasbihlah, bertasbihlah. Tasbih itu memberatkan timbangan. Insya Allah kan Ida Laila kan lemah teh. Mungkin bektai tanya akidah ya iya nggak ada. Marah buka. Hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya. Malaikat bingung ada apa, karena dihimpit bumi. Moga-moga sedayana tak repot-repot bi malaikat. Insya Allah mon ring nyuning lauk budian mon mate. Siapa ini? Masyarakat nyuning lauk. Pimpinan siapa? Pak Romli. Mau kemana? Ke surga. Masuk. Nyaman tak saya tanya aki. Apa boleh Pak Banser? Makai malaikat takut ke Banser. Thank you. Seborang Pak Banser seborang. Cambok modern enggak lah. Allah salli ala Muhammad. Ampun ge? Ampun ge? Itu semuanya selingan. Biar sampean ndak jenuh. Saya kembali lagi kepada yang tadi. Mati dan hidup itu lebih lama mati. Contoh, Mbah Khalil bin Abdul Latif Bangkalan itu wafatnya usianya 104 atau 105 tahun. Barokah umur beliau. Wafatnya usianya lebih 100 tahun. Ternyata cucu cicitnya banyak yang tidak sampai 100 ta. Mungkin abundan. Sudah lama. Udah ratusan tahun. Mbah Sunan Ampel itu usianya lebih kurang 73, wakila 82. Wallahu a'lam yang mana yang benar. Cuma wafatnya sudah lebih hampir 700 ta. Contoh begini. Osman Yunus sebelum dihidupkan dan dijadikan manusia oleh Allah itu jelas mati, belum ada apa-apa. Apalagi namanya Pak Yunus dengan istrinya belum berkumpul. Osman Yunus tidak ada. Baru menjelang tahun 70-an Osman Yunus dikeluarkan oleh Allah ke dunia. Misalnya tahun 70 misalnya keluar. Berarti keluar berapa tahun di dunia? Tanyakan kepada Kiai Farah Fawaid, tanyakan kepada kiai-kiai di Nyuning Lauk. Berapa usiana orang? Ada setahun cong, ada setahun nak. Cuma perkira na Kanjeng Nabi, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Pasaran umur umatku kalau tidak 60 70. Di kula yang kuki kol belu Pak. Alhamdulillah ternyata oleh semeter lebih mangkan na sambian leles sompon ke mpon jak terus aki tak ki terus pulang kok nyangku sopir sambian tukang parkir terus Rasulullah Muhammad begini.
Katanya Allah itu orang yang hidup disuruh fa'lam, ketahuilah annahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak dan wajib disembah kecuali Allah. Wastaghfir lidzambika, bahasa nyonningah minta asapora kake dek pangeran kaangkui abe tibiin kake khusus walil mu'minin wal mu'minat, mon minta sapora cek ke tibien orang saandi iman minta aki sapora kia laki abine. Makanya ulama itu merangkum kalau istighfar begini, coba sampean ikuti. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya, terus wali ashabil hukukil wajibati alayya, terus wali jami'il muslimina wal mu'minina al ahya'i minhum. Makanya bahasanya Nabi, katanya Kiai Fawaid tadi, bahasanya Nabi tang umat jiyah umat seebelesen Gusti Allah. Umatku adalah ummatun marhumah, umat yang selalu dikasihani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yahrujuna minad dunya, mereka itu keluar dari dunia dipindah ke alam kubur alias alam barzah banyak sekinyi betusak mudnibin, banyak sestak sempat atau bet mate kaa. Kenapa oleh Allah diberi keistimewaan Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya yadkhulunal kubura mudnibin, banyak tang umat ki tepaan tebelecar ala kotusah mate. Cuma wa yahrujuna min kuburihim ay fi yaumil qiyamah, aku keluar dari kubur hari kiamat maghfurin, banyak seesapora tusana. Ternyata diselidiki bistighfaril ahya neka esebabaki seodi ngerem doa nyoonaki sepora de Guste. Teti mela dari kadin to moga-moga usahana sahibil haja sahibil bait seminta tolong ke panjenengan, nyoon tolong ke panjenengan berempat atas orang kelak semacam Fatihah keangkui almarhumin almarhumat sesuai kelaban seetot Pak Romli sekeluarga, jelas akan diterima. Ada kitab kecil menyebutkan apa katanya, orang menabiah doa lebih dari Pak Polo orang pasti ada walinya di dalam alias kekasihnya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita diberi umur barokah, amin. Ilmunya barokah, anak cucunya ilmunya manfaat barokah, harta bendanya barokah, pekerjaannya barokah, menjadi orang yang hidupnya dimuliakan Allah fid dini wad dunya wal akhirah birahmatil Fatihah.